Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviwan Aziza dari kelas MBS C1 Pagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Menurut kalian nih, kebijakan moneter itu apa? Nah, yuk kita bahas. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Kemudian, penggolongan kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Berikutnya, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Berikutnya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Berikutnya, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain: yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation, dan yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate, dan yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, dan yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu yaitu kondisi ekonomi makro yang akan tercapai. Tujuan tersebut tidak sama dari bentuk waktu ke waktu serta tidak sama dari suatu negara dengan negara lainnya. Tujuan kebijakan moneter ini tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Terakhir adalah indikator stabilisasi ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan satu, kesempatan kerja. Kesempatan kerja semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja, berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Dan yang kedua adalah stabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang sama dengan harga di masa depan. Nah, yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar, maka masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kebijakan moneter. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Untuk sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.